Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Aulia Putri dengan MPN 2406612216. Saya dari Prodi PGSD semester 2 kelas A, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Etika Islam yang berjudul Standar Baik dan Buruk dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan para ulama dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haja Hilda Aini Syifa MAG dan Bapak Fikra Muhammad Najib MPD. Sebelum masuk ke pengertian baik dan buruk, kita sudah tak asing lagi dengan kata baik dan buruk. Baik dan buruk selalu terkait dengan nilai dan norma. Dengan demikian, baik buruknya perbuatan itu tergantung dari perbuatan itu sendiri. Contohnya, ketika kita membuang sampah sembarangan, itu adalah perbuatan yang buruk karena kita sudah mengotori lingkungan sekitar kita. Pengertian baik dan buruk secara umum. Secara umum, kata baik dalam makna logat berarti sesuatu yang patut dan berguna. Sedangkan buruk dalam arti letterly berarti rusak, busuk, dan jahat. Dapat dipahami, sesuatu yang baik atau buruk itu sangat relatif, bergantung pada pandangan, persepsi, atau penilaian masing-masing orang yang memformulasikannya. Oleh karena itu, sifat baik dan buruk itu subjektif, tergantung tolak ukur apa yang digunakan. Sedangkan secara bahasa, kata baik berarti bagus, memuaskan, dan salur. Sebaliknya kata buruk berarti jelek dan tidak memuaskan. Kata baik dapat disinonimkan dengan kata khair, hasan, dan jayyid dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris good dan fine. Adapun pandangan aliran baik dan buruk. Yang pertama, aliran sosialisme. Aliran ini mengukur baik buruknya sesuatu perbuatan berdasarkan adat dan istiadat yang dipegang teguh oleh masyarakat. Sesuatu yang sesuai dengan adat istiadat yang berlaku itu akan dinilai baik. Sebaliknya, sesuatu yang tidak sesuai atau bertentangan dengan adat istiadat akan dinilai buruk. Contohnya menghormati orang lain dan melestarikan bangsa dan budaya. Yang kedua ada aliran intuisisme. Aliran ini berpandangan bahwa tiap manusia itu mempunyai kekuatan batin sebagai sesuatu instrumen yang dapat membedakan perbuatan baik dan buruk dengan sekilas pandang. Tiap manusia mempunyai kekuatan insting dan batin yang membedakan baik dan buruk dengan sekilas pandang. Contohnya, apabila ia melihat sesuatu perbuatan, ia akan mendapat semacam ilham atau petunjuk yang dapat membedakan baik dan buruk perbuatan itu. Adapun pandangan Islam tentang baik dan buruk, perilaku, tindakan, dan perbuatan manusia dalam berbagai situasi dan pilihan dapat dinilai baik dan buruk. Menempatkan nilai baik atau buruknya perbuatan manusia itu dilakukan menurut berbagai pendapat seperti yang telah dijelaskan di atas. Dalam Al-Quran dan hadis, istilah yang berkaitan dengan baik dan buruk banyak dijumpai. Beberapa istilah yang berkaitan dengan baik, misalnya al-hasanah, al-thayyibah, al-khairah, al-karimah, dan al-mahmudah. Yang pertama, al-hasanah.
Alasanna sesuatu perbuatan yang disukai atau dipandang baik dari segi akal dan hawa nafsu. Dan yang kedua, al-thayyibah, sesuatu yang diberikan kenikmatan pada panca indera dan jiwa. Dan ketiga, al-khairah, sesuatu yang menggambarkan kebaikan oleh seluruh umat manusia atau segala sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia. Dan yang keempat, al-karimah, yaitu perbuatan yang sangat terpuji atau perbuatan yang sangat mulia. 5. Al-mahmudah, perbuatan yang utama sebagai akibat dari melakukan sesuatu yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai istilah kebaikan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa tolak ukur kebaikan dalam ajaran Islam lebih lengkap dan mendalam. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa tolak ukur kebaikan dan keburukan menurut ajaran Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Perbuatan akhlak dalam Islam baru dikatakan baik apabila itu perbuatan dilakukan sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasul-Nya, yang disertai dengan niat yang ikhlas karena Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innama a'malu binniyat wa innama likulli amri ma nawa." Segala perbuatan itu selalu disertai dengan niat, dan perbuatan itu dinilai sesuai dengan niatnya. Selain perbuatan nyata dan niat, Islam juga mengukur baik dan buruknya perbuatan itu berdasarkan cara melakukan perbuatan tersebut. Misalnya, seseorang mempunyai niat yang baik, namun dia melakukan dengan cara yang salah, maka perbuatan itu akan dianggap atau akan dinilai tercela. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 263 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha hadza wallahu ghaniyyun halim." Yang artinya, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya dan Maha Menyantun. Dari pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan. Baik adalah sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan, bahwa Islam tidak saja melihat baik buruk perbuatan itu dari amal yang nyata saja, tetapi juga dari niat. Perbuatan yang diniatkan baik, maka perbuatan itu dapat dinilai baik, dan sebaliknya, kalau niat buruk, maka perbuatan itu akan dinilai buruk. Sifat baik dan buruk yang ada pada diri seseorang atau lebih dikenal dengan akhlak al-karimah dan akhlak mazmumah. Pemaparan materi yang saya sampaikan tadi, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.